Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang setting geografis dan sosiologis Arabia pra kedatangan Nabi Muhammad SAW. Untuk suatu pertanyaan besar, mengapa Al-Quran itu turun di Arabia dan mengapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab sebagaimana bahasa yang terpakai pada kaumnya ketika itu. Dua makalah berikut ini sedikit banyak menghantarkan argumen geografis dan argumen sosiologis untuk jawaban tersebut. Nah, di sini saya merumuskan masalah. Yang pertama adalah mengapa dinamakan Jazirah Arab, tempat turunnya Al-Quran itu. Yang kedua, bagaimana keadaan geografis Arab pra Nabi Muhammad. Yang ketiga, bagaimana kedudukan bangsa Arab pra Nabi Muhammad. Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui asal penamaan Jazirah Arab. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan geografis Arab. Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan bangsa Arab di dunia pra kenabian Muhammad SAW. Masuk ke pembahasan. Definisi Jazirah Arab adalah secara bahasa terbagi menjadi dua kosakata, yaitu jazirah yang berarti pulau. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Jazirah Arab itu disebutkan Al-Jaziratu Sabah, yang artinya semenanjung. Sedangkan kata Arab menurut para sejarawan As-Sahari wal Qafar, yang berarti padang pasir dan gurun atau tanah gersang yang tidak ada air dan tumbuhan. Jazirah Arab merupakan semenanjung yang penuh dengan padang pasir dan gurun serta gersang tanpa air dan tanaman. Kata ini telah ada semenjak Arab kuno dan masyhur di semenanjung Arab. Itu definisi Arab. Jadi setelah ini kita ketahui bahwasanya definisi Jazirah Arab itu adalah pulau atau tepatnya adalah semenanjung. Karena kalau dibilang pulau, dia harus tertutup semua oleh lautan, tetapi Arab itu sisi selatan, timur, barat itu adalah laut, dan di atasnya itu juga laut, tapi ada sebagian daratan yang masih menyambung kepada Jazirah Arab. Secara geografis, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini petanya Jazirah Arab. Ini Teluk Arab, Teluk Oman, di Laut Arab, di sini Laut Merah. Laut Merah, di sini laut juga. Sedangkan ini yang berhubungan dengan ke arah Afrika, ke Mesir, ini ada sambungan daratan, dan ke arah Syam itu, ke Syam, ke Turki itu juga masih ada bersambung daratan. Begitu juga yang perbatasan dengan Irak. Itu masih ada daratan yang menyambung. Jadi tepat sekali kalau disebut dengan semenanjung. Seperti itu. Secara geografis, Jazirah Arab sangat strategis. Bagian barat dibatasi Laut Merah, ini bagian Laut Merah di sini. Sebagian Jazirah Sina, ini Jazirah Sina, ini tadi yang daratan. Bagian timur dibatasi oleh Teluk Arab, di sini Teluk Arab sampai dengan Oman, perbatasan dengan Iran ya di sini. Dan Irak Utara di sini. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arab dan Laut Hindia di sini. Laut Arab dan Laut Hindia ini sih. Nyambung ke sebelahnya itu ada benua Asia. Bagian selatan benua Arab menjadi tempat berlabuhnya dan bertemunya berbagai bangsa untuk berhubungan dagang. Berhubungan dagang, peradaban, agama, dan budaya. Kondisi ini terjadi karena letak Arab itu di tengah-tengah peradaban dunia. Sebelah baratnya laut merupakan pintu masuk ke Afrika. Sebelah timur menjadi tempat masuknya bangsa non-Arab. Bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat, India dan Cina masuk dari sebelah kiri. Lanjut. Secara politik, wilayah Jazirah Arab itu terdiri dari beberapa negara. Pertama Saudi, Oman,
Bahrain, Kuwait, Qatar, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Jadi Jazirah Arab yang kecil itu dia terdiri dari banyak negara. Diperkirakan luas semenanjung Arab ini adalah sekitar 3.400.000 km persegi atau 160 mil persegi. Wilayah Jazirah Arab adalah wilayah pasir yang luas dan intensitas hujan di sebagian wilayah yang sangat jarang turun. Apalagi di wilayah pertengahan Arab. Suhu di wilayah dalaman semenanjung ini atau Jazirah Arab itu bisa mencapai 50 derajat terlebih ketika musim panas tiba. Jazirah Arab itu ada lima jazirah Arab ya. Ada namanya pertama itu ada kota Hijaz. Hijaz itu kotanya adalah Mekah, Madinah dan Taif di sini ya. Hijaz di Mekah. Selanjutnya yang kedua, Jazirah Arab itu ada Yaman. Di sini Yaman terletak di bagian selatan. Di antaranya ada San'a yang merupakan ibu kota Yaman zaman dulu. Mungkin kita masih ingat pernah ada kerajaan di Yaman, itu kerajaan Sabah ya. Kerajaan di Yaman itu ada yang namanya Bendungan Ma'rib itu. Bendungan Ma'rib itu terjadi di Yaman. Makanya di Yaman itu tanahnya sedikit subur dan di sana banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kurma tumbuh subur di sana. Yang ketiga Najd. Najd itu adalah daerah pertengahan Jazirah Arab. Terletak di bagian tengah Jazirah Arab. Yang keempat itu ada Tihamah. Tihamah terletak antara Hijaz dan Yaman. Ini di tengahnya ada namanya Tihamah. Yang kelima ada Yamamah. Terletak antara Yaman dan Najd. Yaman di sini, Najd di sini. Itu namanya Yamamah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Setting Sosial Masyarakat Arab Pranabi. Di sini seperti diketahui bahwa sebelum Islam turun, masyarakat Arab itu terkenal dengan kejahiliahannya. Di sini mereka sebenarnya bukan bodoh, mereka itu pintar, cuman perilakunya itu jauh dari kata manusiawi. Di sini sebelum Islam datang itu, penduduk Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Arab, itu adalah penduduk kota yang tinggal di perkotaan. Kemudian ada penduduk A'raf, adalah penduduk yang tinggal di desa-desa. Kemudian ada juga sejarawan Muslim juga ada yang membagi penduduk Arab itu menjadi tiga. Yang pertama ada Arab pribumi. Ini Arab pribumi ini dia berasal dari Arab pribumi ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama Qahtaniun, yang kedua Adnaniun. Ini berasal dari Yaman. Yang kemudian Arab kuno. Ini Arab kuno seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rozikin. Itu adalah keberadaannya itu tidak terdeteksi oleh para sejarawan, melainkan hanya dikisahkan oleh kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, dan lainnya. Kemudian ada Arab pendatang. Mungkin bisa lanjut lagi. Pada masa itu, agama bangsa Arab Pranabi itu ada tiga. Yang pertama fatalisme. Fatalisme ini pada waktu itu masyarakat Arab menganggap bahwa waktu itu adalah manifestasi dari Tuhan. Dan mereka juga meyakini bahwa kematian dan rezeki itu adalah yang ditakdirkan oleh Tuhan sendiri. Kemudian ada kedua paganisme. Paganisme ini kepercayaannya ini Tuhan mereka itu banyak. Tuhan mereka itu banyak sekali. Ada 10. Itu mungkin bisa dilihat nanti di makalah. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan.
Di sini mereka sebenarnya pada masa itu mempercayai akan adanya Allah, tapi posisinya itu mereka mempercayai Allah itu sebagai super Tuhan. Di sini apa ya, proses penyembahan mereka itu kepada Allah, mereka itu menyembah berhala. Ibaratnya jadi mereka menyembah berhala itu, ibarat berhala itu adalah apa namanya itu, perantara kepada Allah, supaya sampai kepada Allah. Jadi kepercayaan mereka itu seperti itu, menganggap Allah itu sebagai super Tuhan. Jadi mereka menyembah berhala, terus mereka menganggap bahwa mereka sampai kepada Allah. Padahal hakikatnya adalah mereka itu sebenarnya mempersekutukan Allah. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke. Kondisi politik pada masa itu secara internal, kondisi politik pada masa itu ada terpecah belah. Kita ketahui bahwa pada masa itu sering terjadi perang antar suku yang sering terjadi karena ya tingkat fanatismenya yang terlalu tinggi. Terus sistem kepemimpinannya itu per kelompok atau per suku. Jadi dia tidak ada sistem seperti kita sekarang, sebenarnya satu presiden atau apa. Jadi mereka itu sistem kepemimpinannya itu per kelompok atau per suku. Kemudian dari sisi eksternal itu berada di antara dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian bisa dilanjut lagi Mas Siti. Kondisi ekonomi pada masa itu, seperti kita ketahui, Jazirah Arab itu kan terkenal dengan tandus jauh, ya tidak seperti di daerah lainnya seperti daerah kita maupun daerah Eropa. Di sana itu tandus sangat minim sekali untuk didapatkan suatu tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada cuman tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh di sana. Jadi kondisi ekonomi di sana itu cuman ada peternakan dan perdagangan. Peternakan ini bisa berupa unta maupun domba dan lain sebagainya yang bisa hidup di sana. Kemudian perdagangan pada masa itu memang sangat bisa dibilang sangat berjaya lah, karena pada masa itu di sana itu menjadi pusat perdagangan para ibarat itu kayak turis lah gitu, sering jadi tempat orang di suatu daerah itu. Kemudian bisa lanjut kondisi budaya. Kondisi budaya pada masa itu tidak mengenal budaya tulis-menulis. Makanya bangsa Arab itu sangat terkenal dengan kekuatannya dalam menghafal. Makanya seperti kita ketahui kan, Quran surah Al-Alaq itu kan yang berbunyi Iqra, bacalah itu. Jadi pada masa itu Nabi kita pun dikenal ummi, orang yang tidak bisa baca tulis menulis gitu. Kemudian pada masa itu juga terkenal dengan gubahan syair-syairnya. Makanya pada masa itu setiap kelompok ataupun suku itu punya penyair-penyairnya sendiri. Makanya pada masa itu sering diadakan perlombaan syair. Syair ini bercerita tentang peristiwa-peristiwa misalnya seperti peperangan maupun peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi syair-syairnya itu menceritakan tentang itu, seperti mengagungkan masing-masing kelompok. Kemudian ada pidato juga. Pidato ini tidak semua orang bisa menyampaikannya. Jadi pidato ini hanya bisa disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin saja. Yang bisa menyampaikan pidato ini hanya orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang terpandang lah pada masa itu. Hanya orang-orang tersebutlah yang bisa menyampaikan pidato. Kalau untuk orang-orang biasa, meskipun disampaikan, tapi banyak yang tidak menggubris. Oke, bisa dilanjut Mas Yuli. Oh, sudah habis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kritikan maupun masukannya untuk kedepannya.
terkait referensi maupun yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Reza dan Mas Rozikin yang telah memaparkan terkait dengan pemateri pada hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan mencantumkan nama dan selanjutnya pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa. Silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Falyatafaddal ilaihi mashkura. Ya, Mas. Silahkan Pak Subhan. Silahkan Pak Subhan. Ingin bertanya kepada siapa? Mas Reza ya. Oh, siap. Silakan Mas Subhan. Ya, untuk Mas Reza, untuk setting sosial masyarakat Arab itu kan ada mengenal suku-suku gitu ya, kayak berkasta-kasta gitu. Dan itu sampai sekarang pun tetap berlaku di beberapa tempat. Orang yang memiliki keturunan yang mulia itu dia akan cenderung lebih dihormati. Nah, sekarang kalau masalah pemilihan pemimpinnya, Mas, apakah itu di masyarakat Arab waktu itu ada kasta-kasta atau suku-suku yang hanya itu yang boleh jadi pemimpin, sehingga mungkin kaitannya nanti dengan bagaimana Allah memilih para nabi. Para nabi itu kalau sebagian tuduhan dari orang Yahudi bahwasanya tidak mungkin misalnya Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena nabi-nabi sebelumnya itu dari kasta Bani Israel, sedangkan Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Jadi pada intinya pertanyaan saya untuk Mas Reza adalah apakah pada saat itu masyarakat Arab itu menganut pemilihan pemimpin itu dari suku-suku tertentu saja? Terima kasih Mas Reza. Baik, Arabia yang secara bahasa adalah berasal dari Arab, artinya tandus kering kerontang, karena memang menggambarkan kondisi geografis ketika itu. Sesungguhnya bukanlah kepulauan atau jazirah atau peninsula, tapi lebih kepada semenanjung atau syibhul jazirah, karena memang bukan merupakan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Argumentasi yang pertama untuk memperkuat jawaban atas pertanyaan mengapa Quran itu turun di Arabia, karena memang posisi Arab atau Arabia itu persis sentral dunia dalam peta atau dunia. Di bagian barat kita lihat itu ada sekaligus negara superpower, yaitu Byzantine Empire, dan di bagian timur itu ada Sassanid Empire, dua negara adidaya yang mengapit Arabia ketika itu. Sementara ada dua kerajaan kecil di bagian utara, itu Lakhmid lebih berafiliasi atau bersekutu kepada Bizantin, sementara di bagian timur bagian utara itu ada Sassanid yang berafiliasi kepada Persia.
Dari kenyataan ini maka Arabia itu merupakan tempat yang sangat strategis dalam perkembangan peta dunia. Ketika itu digambarkan bahwa telah terjadi kontak atau perdagangan internasional antara Barat Bizantin dengan Persia di timur, dan Arabia merupakan kota transit ketika orang Barat Bizantin mau ke timur Persia, transit di Arabia. Demikian pula sebaliknya ketika orang timur Persia melakukan perdagangan bilateral atau multilateral dengan negara barat, itu transit di Arabia. Maka sampai di sini bahwa Arabia merupakan sentral dunia dan sentral perdagangan ketika itu. Bersama dengan itu maka ada terjadi asimilasi bahasa, dan bahasa yang sangat dikenal bahkan populer ketika itu adalah bahasa Arab. Karena orang Barat Bizantin ketika dia transit di Arabia, dia sering mendengar orang Arab berbahasa Arab. Demikian pula orang timur Persia ketika transit di Arabia, maka dia terbiasa mendengar bahasa Arab. Maka dengan sendirinya bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat familiar ketika itu. Kemudian yang kedua, bahwa secara politik geografis Arabia itu merupakan wilayah yang tidak pernah dijajah oleh negara dua adidaya, karena kondisi yang kering kerontang itu menyebabkan tidak tertarik bagi mereka untuk dikuasai. Ada perkembangan agama yang ada di Arabia selain agama paganis, ya, penyembah berhala. Juga ada beberapa peninggalan agama Nasrani dan agama Yahudi, dan satu agama yang tersisa dari peninggalan Ibrahim yang disebut dengan agama Hanif. Nah, di bagian barat Bizantin itu perwakilan agama Nasrani, dan di bagian timur itu merupakan perwakilan agama Majusi. Sementara di Arabia sendiri itu ada Nasrani, sebagian ada Majusi, ada paganis, dan ada satu agama, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara di Arabia sendiri itu terdiri dari banyak suku dengan beragam bahasa yang mereka gunakan. Dan kalau kita lihat di peta, itu menunjukkan bahwa ternyata di sekitaran Mekah sebagai pusat dari kebudayaan Arabia ketika itu, disitulah terdapat suku Quraisy sebagai suku yang metropolitan dengan bahasa yang fasih dan sangat tertata rapi gaya bahasa dan ucapannya. Maka sampai di sini pula kemudian bisa menjadi argumen sosiologis. Kalau sekiranya Quran itu turun di Arabia, ya karena memang Arab dan Arabia sentral dunia. Dan kenapa dia menggunakan bahasa Arab? Karena memang Arabia adalah bangsa yang berbahasa Arab, dan dialek Quraisy merupakan dialek yang sangat-sangat populer dan sangat fasih pada masa itu. Dengan demikian maka cukup memberikan argumen atau nalar geografis dan sosiologis untuk satu pertanyaan besar kita di awal, mengapa Quran itu turun di Arabia dan mengapa kemudian dia menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang terpakai pada bangsa atau kaumnya ketika itu. Allah mengatakan, inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Ini yang merupakan paling tidak memberikan arahan atau argumen untuk nalar geografis dan sosiologis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.